Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani porang yang berbahagia, ada beberapa efek samping yang kita dapatkan setelah melakukan pembersihan gulma. Setelah kita melakukan pembersihan gulma, terjadi efek samping terhadap porang kita di MDPL rendah, di mana tanpa naungan maka terjadi efek samping berupa terjadinya kelihatan kegersangan pada tanaman kita, sehingga ini dapat mengkhawatirkan kita di kondisi seperti yang ada di video ini. Nampak begitu gersang kelihatannya setelah kita melakukan pembersihan gulma. Ini semua menjadi sebuah bahan evaluasi dan bahan pembelajaran kita untuk bagaimana cara dan trik dalam menangani kondisi seperti ini. Ini begitu terik matahari karena di MDP rendah tanpa naungan, sehingga kelihatan setelah bersih tanaman kita, lalu kelihatan begitu gersang. Seperti inilah kondisinya. Kita melihat kegersangan setelah dilakukan pembersihan. Namun ada beberapa nilai positifnya, seperti porang nampak bisa menyerap nutrisi dalam tanah setelah kita melakukan pembersihan pada gulma. Perlu kita pahami bahwa porang adalah tumbuhan yang butuh air atau tingkat kelembaban tinggi, namun pada posisi tanah MDPL rendah akan terjadi efek samping terhadap tanaman porang itu. Tapi kawan-kawan, jangan khawatir dengan kondisi seperti ini. Ini tidak akan terlalu berlangsung lama, sembari kita menunggu hujan atau kondisi porang semakin membaik. Setelah bangkit dari memisahkan dengan gulma atau pembersihan gulma, ini porang akan bangkit setelah ada hujan atau mendapatkan sumber air yang memadai. Perlu kita beberapa trik dengan memberikan tanaman pelindung lain seperti tanaman tumpang sari, supaya tidak terlalu seperti tampak pada gambar ini, pada video ini. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki model dan cara tanam kita. Seperti ini ada jagung yang kita tanam untuk menjadi semi naungan. Kita bisa juga memetik hasil. Jagung dapat membantu kita untuk menaungi porang seperti kondisi seperti ini. Inilah perbedaannya di MDPL rendah. Kalau kita melihat kondisi tanaman yang dibawa naungan jagung ini, kelihatan subur atau hijau. Beda dengan kondisi tanaman porang kita yang berada di tanpa naungan jagung ini. Inilah salah satu nilai positif yang dapat kita ambil dari segi penanaman jagung atau tumpang sari. Memang kondisi ini akan terjadi terhadap tanaman porang kita yang tanpa naungan, sehingga banyak kawan-kawan kita mereferensikan di tanaman porang atau di lahan MDPL rendah dan tanpa naungan,
direferensikan untuk kita tumpang sari, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang berlipat ganda dari lahan kita atau kebun kita. Maka dengan adanya tumpang sari ini kita akan mendapatkan hasil jagung di porang kita atau di lahan kita, dan setelah jagung panen kita dapat menjualnya dan porang kita tumbuh subur, agar hal-hal yang kita khawatirkan dari seperti ini, terjadinya sebuah kegersangan kelihatan di tanaman porang kita, maka kita bisa mengantisipasi dengan cara-cara seperti ini. Baiklah kawan, ini bahagian dari trik-trik atau antisipasi atau cara kita dalam proses penanaman porang di MDPL rendah yang tanpa naungan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari lahan atau di kebun kita ini. Nah, ini bagian-bagian yang penting kita perhatikan atau kita pelajari. Dengan adanya kegersangan ini, kita menjadikan sebuah renungan atau upaya atau alternatif lain dalam proses penanaman porang di lahan MDPL rendah dan tanpa naungan. Nah, demikian update terbaru kita setelah mengevaluasi tanaman porang kita setelah kita lakukan pembersihan gulmanya. Semoga menjadi sebuah inspirasi buat kita semua atau menjadi referensi buat kita yang memiliki tanaman porang di MDPL rendah tanpa naungan. Terima kasih atas kunjungan Anda, atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat petani porang Indonesia, sukses selalu.